Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Anak-anak, hari ini kalian sudah memasuki tema 2 subtema 3, yaitu memelihara organ kesehatan pernapasan di pembelajaran yang ke-1 untuk kelas 5. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, supaya tambah semangat, mari kita salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Baiklah anak-anak, selanjutnya marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap, mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berhembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Menurutmu, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Perhatikan gambar. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernafasan. Namun seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita ya, seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus seperti jelaga. Saking halusnya partikel ini akan dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernafasan ya. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya ya anak-anak, seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini sangat mengganggu kesehatan semua orang ya, baik yang kondisinya sehat maupun sakit. Namun, orang yang kondisinya kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahayanya bagi kesehatan kita? 1. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi ya pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kabut asap menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Kabut asap juga memperburuk penyakit asma, penyakit paru kronis seperti bronkitis kronis. Bahaya sekali ya. Kabut asap juga menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Dan selanjutnya bisa kalian baca sendiri sampai nomor 9. Lalu bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Hindari atau kurangi aktivitas di luar atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Selalu memakai masker ya, apalagi sekarang ini adalah COVID-19 ya. Bukan kabut asap lagi yang menyerang, tetapi virus COVID. Jadi memakai masker itu tidak hanya untuk saat ada kabut asap, tapi
kita setiap hari keluar rumah diwajibkan memakai masker ya, bepergian kemanapun. Pakailah masker dengan benar dan menutupi hidung dan mulut. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu dan partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Nah, selanjutnya bisa kalian baca sendiri sampai nomor 8 ya. Dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, buatlah pertanyaan ya. Di sini pertanyaannya dimulai dari kata apa. Kalian menuliskan pertanyaan dan jawabannya. Jadi kata apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Buatlah pertanyaan dan juga jawabannya sekaligus dari bacaan tadi ya. Nah, di sini sudah dicontohkan dengan kata tanya apa, baik pertanyaan dan jawabannya sudah ada contohnya. Lalu di sini ada kata tanya di mana, dari pertanyaan dan jawaban juga sudah ada contohnya. Selanjutnya di sini ada kata tanya siapa, baik pertanyaan dan jawaban juga sudah ada contohnya. Dari kata tanya mengapa, dari pertanyaan dan jawaban juga sudah ada contohnya. Kalian tinggal mengembangkan sesuai dengan pertanyaan dan jawaban yang kalian buat. Selanjutnya di sini ada kata tanya bagaimana, juga sudah ada contohnya dari pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya anak-anak dari ulasan tadi, coba kalian belajar untuk mengerjakan beberapa soal ini ya. Kalian bisa membacanya saja pada video ini, atau jika kalian ingin menyalin, kalian bisa mempause video ini dan bisa menyalinnya pada buku tulis kalian. Barang berikut ini yang dapat merusak organ pernafasan manusia jika dikonsumsi apa ya? Rokok dan minuman beralkohol, B. air mineral dan makanan berkuah, C. rokok dan daging ayam. Aduh, daging ayamnya ini yang enak ya. D. sayur hijau dan buah-buahan. Yo, yang mana dipilih ya? Misalnya kalian sudah menemukan jawaban yang dapat merusak ya. Di sini misalnya rokok dan minuman alkohol. Bisa kalian tuliskan langsung di sini jawabannya. Nomor 2, olahraga secara teratur bisa membuat organ pernafasan kita yang kita punyai tetap sehat ya. Olahraga yang bisa kita lakukan dengan aman di lingkungan kita masing-masing. Misalnya A. balap sepeda keliling desa, B. lari pagi di pagi hari, C. menonton pertandingan bola di depan televisi, D. berenang di sungai yang arusnya deras. Aduh, ini bahaya sekali ya. Yang D, jangan-jangan nanti terbawa arus lagi ya. Nomor 3, jika ingin lingkungan ramah bisa terdapat udara yang sehat untuk pernafasan, maka salah satunya bisa dilakukan dengan cara A. memasang banyak kipas angin, waduh bor sekali ya itu. B. membuat banyak ventilasi udara. C. menanam banyak pohon di dalam rumah. Waduh, ini bahaya kalau di dalam rumah banyak pohonnya, karena nanti pada saat malam hari itu udara tumbuhan akan mengeluarkan karbon dioksida dan menghisap oksigen ya, sama dengan kita. Jadi nanti bisa berebut dengan pohon nanti kita ya, berebut oksigen kalau taruh di dalam rumah, dan mengakibatnya kita akan di dalam rumah terasa sesak karena berebut oksigen. Memasang cermin di setiap sudut ruangan. Apakah cermin yang dipasang di sudut ruangan bisa menyehatkan ya? Aduh. Nomor 4, menanam pohon-pohon di sekitar rumah dapat menjadikan udara menjadi terasa sejuk. Karena apa ya? Bisa dipilih A, B, C, atau D. Nomor 5, kondisi ruangan di dalam rumah berikut ini yang menyebabkan gangguan pernafasan. A. lantai rumah yang habis dipel. B. kaca jendela yang nampak kusam. C. air bak mandi yang terlalu penuh. D. meja dan kursi yang penuh debu. Nah, bisa dijawab ya. Jika kalian mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada orang tua, guru, atau mencari sumber buku, atau bisa bertanya pada ibu dengan cara meninggalkan pesan pada kolom komentar. Insya Allah dibantu menjawabnya. Demikian tadi.
Iya anak-anak, pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.